Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Setelah kita mempelajari tentang neraca lajur, untuk selanjutnya yaitu laporan keuangan, ya, laporan keuangan di perusahaan jasa. Laporan keuangan yang harus kita pelajari, yang pertama itu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, sama laporan arus kas, ya. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, sama laporan arus kas. Nih, menyusun laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Apa aja yang ada di laporan laba rugi? Yang pertama adalah pendapatan. Yang kedua beban-beban, ya. Pendapatan dikurang beban, maka terdapat laba rugi, ya. Pendapatan dikurang beban, maka ada laba rugi. Terus yaitu laporan yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu laporan yang berisi tentang modal awal, ditambah atau dikurangi laba atau rugi, dikurangi price, ya, maka akan dapat modal akhir, ya, akan dapat modal akhir. Terus neraca itu berisi harta, utang, dan modal. Harta, utang, modal, ya. Harta itu ada lagi bagiannya, harta lancar, harta tetap tidak berwujud, ada, ya. Terus utang jangka pendek, utang jangka panjang. Terus ada lagi modal. Nah, yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan. Ya, ada 3 kegiatan dari laporan arus kas. Nah, ini contoh laporan laba rugi. Tadi laporan laba rugi, ya, pendapatan, beban, biaya, ya. Pendapatan, ya, dikurang beban-beban, geser lagi deh. Ini angkanya terserah Ibu aja ya. Belum ada soalnya masalahnya. Nih, pendapatan 12.900.000 dikurang beban-beban. Ini total beban, ya. Total beban. Nah, ini laba, pendapatan dikurang beban. Dapatlah laba. Nah, kalau pendapatan lebih kecil daripada beban, maka di sini akan rugi, ya. Nah, kalau pendapatan lebih besar daripada beban, maka di sini laba. Kalau pendapatan lebih kecil dari beban, maka di sini namanya rugi. Kan tadi di sini laba rugi, bisa laba, bisa rugi. Nih, laporan perubahan modal, ya. Modal awal 500. Tuh. Modal awal 500 ditambah laba yang tadi menjadi modal akhir 506.50. Nah, modal inilah yang akan dimasukin ke neraca, ya. Modal ini yang akan dimasukin ke neraca, bukan modal yang ini. Tapi modal yang ini akan dimasukin ke neraca. Coba kita lihat. Oh. Yes. Oh.
Nah, di sini neraca. Lihat, itu ada aktiva lancar, kasnya ada 356.250 ya. 356.250. Nih. Terus piutang dagang ada 5.000. Asuransi bayar di muka 500. Piutang pendapatan 500. Ini dari mana kita dapat angkanya? Dari neraca lajur yang kita bikin kemarin. Kalau di soal yang di kamu, karena ibu soalnya beda lagi ya. Nah, ya. Terus kendaraan ada 150. Akumulasi penyusutannya 9.000, berarti nilai buku mesin 141. Terus peralatan 50.000. Total harta atau total pasifa itu ada 553.250. Nah, total ini harus sama dengan total pasifa. Ini harus sama. Kalau nggak sama berarti salah. Apa yang kita lakukan? Utang dagang ada di sini 50.000, utang gaji 2.000, pendapatan 600 ya. Pendapatan Dede 600. Ini kok masuk pendapatan dia aneh. Bentar, Ibu lihat dulu. Utang 52 ya, 52. Nah, ini salah nih. Pendapatan Dede 600. Ini Ibu ganti dah. Bentar, sabar. Utang gaji 3. Ya. Jadi 553. Benar nggak sih? 553 650. Nah, utang dagang di sini ada 50.000, utang gaji 3.000, modal tuan raka 56.50, totalnya 53 ya. Ini semua udah ada di neraca lajur. Angkanya itunya apanya? Nama-namanya tinggal kamu masukin angka yang ada di neraca lajur yang pernah kita bikin. Masih ingat nggak neraca lajur? Ingat? Ya. Nah, sampai di sini, sampai neraca ada yang mau ditanyakan? Neraca dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai neraca dulu? Ada? Nggak ada, Bu. Bisa untuk sampai neraca? Bisa, Bu. Ini semua angkanya udah ada di mana? Neraca lajur. Neraca lajur. Kamu tinggal mengikuti bentuknya aja ya. Ini bukan nama kayak soal yang lain lagi ininya. Nih lapor rugi ada lagi nih, bisa lagi. Laporan arus kas nggak ada. Ya untuk jasa kita hanya pakai 3 itu. Yang pertama neraca, laba rugi, perubahan modal. Untuk arus kas kita maksudnya di dagang aja ya, karena dia ada investasi untuk kegiatan. Sekarang kita masuk jurnal penutup. Untuk jurnal penutup
Ya, jurnal penutup. Ada yang harus ada 4 akun yang harus ditutup. Ya. Dan 4 akun sekarang kita lihat dulu nih. Membuat jurnal dan posting sehingga rekening pendapatan biaya dan drive bersaldo 0. Alasannya pendapatan suatu periode bersifat menambah modal. Biaya drive suatu periode bersifat mengurangi modal. Pendapatan biaya tahun ini masing-masing dicatat dalam rekening. Terus menutup rekening pendapatan. Ini ada 4 yang harus kita tutup. Yang pertama, menutup rekening pendapatan. Yang kedua, menutup rekening beban. Yang ketiga, menutup rekening ikhtisar laba rugi. Yang keempat, menutup rekening prive, ya. Nah, langkah awal untuk jurnal penutup. 1, menutup. Ini kamu catat ya, Neng, nggak ada di ini, Bu. Siapin buku. Menutup pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Itu langkah yang pertama jurnal penutupan. Menutup pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Ya. Langkah membuat jurnal penutup. Menutup pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Menutup beban-beban ke ikhtisar laba rugi. Menutup ikhtisar laba rugi ke modal. Menutup prive ke modal. Nah, ini 4 langkah yang harus kita lakukan untuk jurnal penutup ya. Yang pertama yang harus kita tutup itu yaitu menutup pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Ya. Menutup pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup beban-beban ke ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, menutup ikhtisar laba rugi ke modal. Yang keempat, menutup modal prive ke modal. Ya, menutup prive ke modal. Yang pertama, menutup rekening pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Ya, kita lihat lagi tadi di sini. Berapa pendapatan ketika di sini? Nah, di sini ada pendapatan 12.900. Nah, kita tutup ke ikhtisar laba rugi. Ya. Kita tutup ke ikhtisar laba rugi. Nih. Ini pendapatan yang di atas. Setelah penutup, ya, kita tutup ke ikhtisar laba rugi. Kita lihat deh laporan laba rugi. Nah, pendapatan nih. Pendapatan jasa 12.900 ya. Pendapatan 12.900.
Nah, yang pertama yang kita lakukan, menutup ikhtisar laba rugi, pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Berarti jurnal penutupnya adalah jurnal penutup. 1. Menutup pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Pendapatan itu kan bersaldo normal, kredit ya, jadinya debit. Pendapatan berapa angkanya tadi? 12.900. Ya. Ke ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. $12.900. Nah, selesai untuk yang pertama. Tadi menutup pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup beban-beban ke ikhtisar laba rugi, ya kan? Nah, kita lanjut. Yang kedua. 2. Ikhtisar laba rugi. Kita lihat lagi ke atas tadi. Di laporan pendapatan. Nih. Bebannya ada 12.250 ya. Ini total beban 12.250. Kita balik lagi. Yang kedua, menutup beban-beban ke ikhtisar laba rugi. Karena saldo normal itu beban, ketika kita tutup, maka dia akan menjadi kredit. Berapa tadi angkanya? 12.250 ya. 250. Beban. 12.250. Nah, dah selesai langkah yang kedua. Yang pertama, menutup beban ke ikhtisar pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup beban-beban ke ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, menutup ikhtisar laba rugi ke beban. Ya. Sekarang kita lihat di sini di kredit ada ikhtisar laba rugi 12.900. Di debitnya ada ikhtisar laba rugi 12.250. Mana yang lebih banyak? Banyakkan di kredit. Ya, banyak di kredit. Nah, untuk menutupnya biar 0, jadi kita jadiin debit. Berarti ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi sebesar 650. Ya. 650. Tadi menutup ikhtisar laba rugi ke modal. Berarti modal 650. Nah, selesai langkah yang ketiga. Ya, tadi katanya menutup ikhtisar laba rugi ke modal, ya kan? Nih.
Yang keempat, menutup prive ke modal. Karena prive itu debit ya. Benar gak? Prive itu debit ya. Iya, Bu. Oh, berarti modal di atas. Modal pada prive ya. Nah, tadi prive-nya berapa? Ada yang ingat nggak? Ada yang tahu nggak prive-nya berapa? Kita lihat. Nah, 300.000. Ya, 300.000 ya. Ya, salah deh. Lu salah. Ternyata prive-nya nggak ada. Prive-nya nggak ada. Ya, prive-nya nggak ada. Ini laba rugi, perubahan modal. Nah, ternyata price-nya nggak ada. Ya, price-nya nggak ada. Nah, soal lain lagi. Ya. Nah, berarti price-nya nggak ada, kosong. Ntar kalau ada price-nya, jurnalnya begini ya. Masukin angkanya. Nah, selesai jurnal penutup kita. Selesai jurnal penutup. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain? Oh, dia satu-satu nih beban-bebannya ribet. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nih, jurnal kita yang ketiga tadi nih ya. Ikhtisar laba rugi pada modal. Price-nya nggak ada. Ada yang mau ditanyain? Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Nah, kalau bisa untuk tugas ya, dari soal yang Ibu kasih kemarin, tolong bikin laporan keuangan. Ya, Iya, Bu. sampai jurnal penutup. Tugas dikumpulin ketika kamu disuruh ke sekolah. Kalau nggak besok ya Rebo ya. Oke? Ya. Ya. Semua tugas dikumpulin ketika kamu disuruh ke sekolah. Ntar lihat jadwal kamu disuruh ke sekolah kapan ya. Oke? Iya, Bu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.